Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadril Harahap dengan NIM 2203201004. Sini saya akan membuat tugas video tentang materi ISO 9001 dengan mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, dan saya berasal dari kelas A. Mungkin langsung saja ke penyampaian materinya. Baik, pengertian dari ISO 9001 ini yaitu ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga ini adalah untuk bertugas menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang telah disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, daripada itu, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memenuhi dan memiliki sertifikat ISO. Nah, di materi selanjutnya ada mengenai tentang tujuan dari ISO ini dibentuk, di mana yang pertama itu tujuan dari ISO dibentuk ini yaitu meningkatkan kredibilitas dari perusahaan, di mana untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO ini maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berproses dan berorientasi kepada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, melainkan untuk juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya kepada konsumen. Dan selanjutnya, tujuan dari ISO ini ada menjamin kualitas berstandar internasional, di mana dengan ISO ini Anda mendapatkan jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Disitulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadinya penurunan kinerja penerapan standar mutu, di mana selain itu ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian dengan adanya proses produksi yang gagal. Nah, selanjutnya ada efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya ini dari penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya penerapan ISO ini dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila adanya kegagalan produksi ataupun kecelakaan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya ada memaksimalkan kinerja pada semua karyawannya,
di mana memaksimalkan kinerja karyawan ini, standar yang telah diterapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi dalam setiap perusahaan yang menerapkan ISO tersebut, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Dan selanjutnya ada branding perusahaan, di mana branding dari perusahaan ini, setiap perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, dan bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih daripada kualitas perusahaan, di mana sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia atau global. Dan yang terakhir, memudahkan perdagangan internasional, di mana memudahkan perdagangan internasional ini, standar yang diterapkan dalam ISO ini selalu berusaha di mana untuk dilakukannya oleh seluruh lapisan organisasi pada setiap perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, di slide selanjutnya, ISO ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System, atau singkatan dari QMS. Diterbitkan oleh International Organisasi for Standarisasi ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku, di mana tujuan ISO 9001 yaitu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, dan selanjutnya meningkatkan kepuasan para pelanggan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa dari setiap perusahaan. Dan di mana selanjutnya ini ada struktur standar ISO yang telah diterapkan. Yang pertama itu ada ruang lingkup, kemudian referensi normatif, selanjutnya istilah dan definisi, konteks organisasi, dan kepemimpinan dan perencanaan atau planning, kemudian ada dukungan atau support, selanjutnya operasi atau operation, dan selanjutnya evaluasi kerja atau performance evaluasi, dan yang terakhir yaitu melakukan peningkatan atau improvement. Nah, di slide selanjutnya, adapun dari ISO ini menerapkan prinsip dasar dari setiap kegiatannya, yaitu yang pertama itu mereka fokus pada pelanggannya, di mana fokus pada pelanggan ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para pelanggan atau konsumennya. Dan selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu dari setiap perusahaan. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people, di mana semua karyawan ini berperan aktif dalam peningkatan mutu. Selanjutnya ada pendekatan proses atau proses approach, di mana pendekatan proses ini mereka melakukan kegiatan yang dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dan selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana di sini mutu selalu ditingkatkan terus-menerus untuk menjaga loyalitas kepada konsumennya. Dan selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Di sini keputusan yang diambil
keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi dari setiap perusahaan yang menerapkan ISO. Dan selanjutnya manajemen hubungan. Manajemen hubungan ini untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait di dalamnya. Nah, di selanjutnya ada penerapan tentang ISO dari setiap perusahaannya. Yang pertama itu klausul 1 atau ruang lingkup scope. Di sini menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001, yaitu guna untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang komprehensif, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Yang artinya ISO berlaku untuk semua jenis organisasi maupun dari skala besar, kecil, barang maupun jasa. Dan selanjutnya ada klausul 2 atau referensi normatif. Di sini menjelaskan dokumen acuan yang resmi digunakan untuk memahami ISO 9001, di mana arti dari referensi normatif ini sederhananya seperti mereka memiliki daftar buku pegangan yang harus dipacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Dan selanjutnya ada klausul 3. Di sini klausul 3 isi tentang istilah dan definisi, di mana berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, dan risiko. Artinya di sini bertujuan untuk agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama dan tidak menafsirkan diri sendiri. Selanjutnya klausul 4, konteks organisasi atau konteks of the organization. Organisasi ini harus memahami apa-apa saja yang terdapat di dalamnya, seperti siapa mereka ini, tentang visi, misi, dan tujuan, kemudian lingkungan, interferensi, dan eksternal, selanjutnya kebutuhan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh dari organisasi konteks ini yaitu seperti usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting yang harus diterapkan di dalamnya. Dan selanjutnya ada klausul 5 atau kepemimpinan leadership. Di sini mereka menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam yaitu memberikan arah dan visi mutu. Selanjutnya menetapkan kebijakan mutu dan menjamin bahwa semua karyawan yang terlibat dapat memahami tujuan mutunya. Contoh dari kepemimpinan ini yaitu direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan pada setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada klausul 6, isi di sini perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam menerapkan dan mengidentifikasi risiko dan peluang. Dan selanjutnya menetapkan tujuan mutu dan menyusun rencana untuk mencapai dari tujuannya. Contoh dari perencanaan ini seperti bahan baku terlambat. Selanjutnya rencana yang diterapkan buat 2 pemasok cadangan, dan kemudian tujuan dari mutunya ini melakukan pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Dan kemudian ada klausul 6. Dan kemudian ada klausul 7, di mana ini adalah dukungan atau support. Di sini
berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, seperti SDM-nya, sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan lingkungan kerja, dan pengetahuan organisasi, kemudian komunikasi dan dokumentasi. Contoh dari dukungan ini seperti melatih semua para karyawan dan memastikan alat produk bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Dan selanjutnya ada klausul 8, isi tentang ini yaitu operasi. Ini bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Contoh langkah umumnya yaitu rencana produksi atau pelayanan, pengendalian mutu atau QC, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh dari operasi ini yaitu perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan memeriksa sebelum melakukan distribusi produk atau barang jasa mereka. Dan yang kesembilan itu evaluasi kerja atau performance evaluation. Di organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, tinjauan manajemen. Contoh dari evaluasi kerja ini seperti survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ke-10 melakukan peningkatan atau improvement. Di sini berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Isinya tentang mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul. Selanjutnya melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh dari peningkatan ini yaitu setelah adanya keluhan produk bocor, perusahaan harus tanggap memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang terhadap produk, barang atau jasanya. Dan di sini ada langkah-langkah dalam menerapkan ISO 9001 di dalam organisasi perusahaan atau bisnisnya, di mana yang pertama melakukan komitmen manajemen puncak plus dukungan pimpinan yang sangat penting. Dan yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis, kemudian dibandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Dan yang ketiga, mereka harus melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau seperti manual mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Dan yang keempat, melakukan pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Dan yang kelima, audit internal. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan yang ketujuh, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi seperti MIS, SGS, CUF, dan Sukovindo. Dan yang terakhir, manfaat penerapan ISO 9001 ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi setiap perusahaan dan manfaat bagi pelanggan. Di mana manfaat bagi perusahaan yaitu ada proses kerja mereka lebih efisien dan terstandar. Dan yang kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar bagi mereka. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan terhadap semua siklus produksi yang mereka lewati. Yang keempat, mereka dapat menjadi syarat atau tender ekspor. Kemudian manfaat bagi pelanggan yang menerapkan ISO 9001 ini yaitu yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Dan yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk yang diberikan. Dan yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan cepat. Dan yang terakhir, produk memenuhi standar
internasional. Baik, pengertian dari ISO 9001 ini yaitu ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1947. Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga ini adalah untuk bertugas menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang telah disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, daripada itu, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memenuhi dan memiliki sertifikat ISO. Nah, di materi selanjutnya ada mengenai tentang tujuan dari ISO ini dibentuk, di mana yang pertama itu tujuan dari ISO dibentuk ini yaitu meningkatkan kredibilitas dari perusahaan, di mana untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO ini maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berproses dan berorientasi kepada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, melainkan untuk juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya kepada konsumen. Dan selanjutnya, tujuan dari ISO ini ada menjamin kualitas berstandar internasional, di mana dengan ISO ini Anda mendapatkan jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Disitulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadinya penurunan kinerja penerapan standar mutu, di mana selain itu ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian dengan adanya proses produksi yang gagal. Nah, selanjutnya ada efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya ini dari penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya penerapan ISO ini dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila adanya kegagalan produksi ataupun kecelakaan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya ada memaksimalkan kinerja pada semua karyawannya, di mana memaksimalkan kinerja karyawan ini standar yang telah diterapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi dalam setiap perusahaan yang menerapkan ISO tersebut, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian
akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Dan selanjutnya ada branding perusahaan, di mana branding dari perusahaan ini, setiap perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, dan bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih daripada kualitas perusahaan, di mana sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia atau global. Dan yang terakhir, memudahkan perdagangan internasional, di mana memudahkan perdagangan internasional ini, standar yang diterapkan dalam ISO ini selalu berusaha di mana untuk dilakukannya oleh seluruh lapisan organisasi pada setiap perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, di slide selanjutnya, ISO ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System, atau singkatan dari QMS. Diterbitkan oleh International Organisasi for Standarisasi ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku, di mana tujuan ISO 9001 yaitu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, dan selanjutnya meningkatkan kepuasan para pelanggan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa dari setiap perusahaan. Dan di mana selanjutnya ini ada struktur standar ISO yang telah diterapkan. Yang pertama itu ada ruang lingkup, kemudian referensi normatif, selanjutnya istilah dan definisi, konteks organisasi dan kepemimpinan dan perencanaan atau planning, kemudian ada dukungan atau support, selanjutnya operasi atau operation, dan selanjutnya evaluasi kerja atau performance evaluasi, dan yang terakhir yaitu melakukan peningkatan atau improvement. Nah, di slide selanjutnya adapun dari ISO ini menerapkan prinsip dasar dari setiap kegiatannya, yaitu yang pertama itu mereka fokus pada pelanggannya, di mana fokus pada pelanggan ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para pelanggan atau konsumennya. Dan selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu dari setiap perusahaan. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people, di mana semua karyawan ini berperan aktif dalam peningkatan mutu. Selanjutnya ada pendekatan proses atau proses approach, di mana pendekatan proses ini mereka melakukan kegiatan yang dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dan selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana di sini mutu selalu ditingkatkan terus-menerus untuk menjaga loyalitas kepada konsumennya. Dan selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Di sini keputusan yang diambil keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi dari setiap perusahaan yang menerapkan ISO. Dan selanjutnya manajemen hubungan. Manajemen hubungan ini untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait di dalamnya. Nah,
Di selanjutnya ada penerapan tentang ISO dari setiap perusahaannya. Yang pertama itu klausul 1 atau ruang lingkup scope. Di sini menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001, yaitu guna untuk memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang komprehensif, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Yang artinya ISO berlaku untuk semua jenis organisasi maupun dari skala besar, kecil, barang maupun jasa. Dan selanjutnya ada klausul 2 atau referensi normatif. Di sini menjelaskan dokumen acuan yang resmi digunakan untuk memahami ISO 9001, di mana arti dari referensi normatif ini sederhananya seperti mereka memiliki daftar buku pegangan yang harus dipacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Dan selanjutnya ada klausul 3. Di sini klausul 3 isi tentang istilah dan definisi, di mana berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, dan risiko. Artinya di sini bertujuan untuk agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama dan tidak menafsirkan diri sendiri. Selanjutnya klausul 4, konteks organisasi atau konteks of the organization. Organisasi ini harus memahami apa-apa saja yang terdapat di dalamnya, seperti siapa mereka ini, tentang visi, misi, dan tujuan, kemudian lingkungan, interferensi, dan eksternal, selanjutnya kebutuhan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh dari organisasi konteks ini yaitu seperti usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting yang harus diterapkan di dalamnya. Dan selanjutnya ada klausul 5 atau kepemimpinan leadership. Di sini mereka menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam yaitu memberikan arah dan visi mutu. Selanjutnya menetapkan kebijakan mutu dan menjamin bahwa semua karyawan yang terlibat dapat memahami tujuan mutunya. Contoh dari kepemimpinan ini yaitu direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan pada setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada klausul 6, isi di sini perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam menerapkan dan mengidentifikasi risiko dan peluang. Dan selanjutnya menetapkan tujuan mutu dan menyusun rencana untuk mencapai dari tujuannya. Contoh dari perencanaan ini seperti bahan baku terlambat. Selanjutnya rencana yang diterapkan buat 2 pemasok cadangan, dan kemudian tujuan dari mutunya ini melakukan pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Dan kemudian ada klausul 6. Dan kemudian ada klausul 7, di mana ini adalah dukungan atau support. Di sini berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, seperti SDM-nya, sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan lingkungan kerja, dan pengetahuan organisasi, kemudian komunikasi dan dokumentasi. Contoh dari dukungan ini seperti melatih semua para karyawan
dan memastikan alat produk bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Dan selanjutnya ada klausul 8, isi tentang ini yaitu operasi. Ini bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Contoh langkah umumnya yaitu rencana produksi atau pelayanan, pengendalian mutu atau QC, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh dari operasi ini yaitu perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan memeriksa sebelum melakukan distribusi produk atau barang jasa mereka. Dan yang kesembilan itu evaluasi kerja atau performance evaluation. Di organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, tinjauan manajemen. Contoh dari evaluasi kerja ini seperti survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ke-10 melakukan peningkatan atau improvement. Di sini berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Isinya tentang mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul. Selanjutnya melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh dari peningkatan ini yaitu setelah adanya keluhan produk bocor, perusahaan harus tanggap memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang terhadap produk, barang atau jasanya. Dan di sini ada langkah-langkah dalam menerapkan ISO 9001 di dalam organisasi perusahaan atau bisnisnya, di mana yang pertama melakukan komitmen manajemen puncak plus dukungan pimpinan yang sangat penting. Dan yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis, kemudian dibandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Dan yang ketiga, mereka harus melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau seperti manual mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Dan yang keempat, melakukan pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Dan yang kelima, audit internal. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan yang ketujuh, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi seperti MIS, SGS, CUF, dan Sukovindo. Dan yang terakhir, manfaat penerapan ISO 9001 ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi setiap perusahaan dan manfaat bagi pelanggan. Di mana manfaat bagi perusahaan yaitu ada proses kerja mereka lebih efisien dan terstandar. Dan yang kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar bagi mereka. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan terhadap semua siklus produksi yang mereka lewati. Yang keempat, mereka dapat menjadi syarat atau tender ekspor. Kemudian manfaat bagi pelanggan yang menerapkan ISO 9001 ini yaitu yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Dan yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk yang diberikan. Dan yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan cepat. Dan yang terakhir, produk memenuhi standar internasional. Baik, pengertian dari ISO 9001 ini yaitu ISO atau International Organization for Standardization merupakan sebuah organisasi dunia yang berdiri di Jenewa, Swiss di tahun 1949
Saat ini ISO beranggotakan kurang lebih 162 negara, termasuk Indonesia. Badan atau organisasi ini bekerja dalam melakukan pembuatan peraturan atau standar yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi, lembaga ini adalah untuk bertugas menyeragamkan peraturan dalam industri perdagangan yang telah disesuaikan dengan seluruh jenis industri yang ada di dunia. Namun, daripada itu, mematuhi standar ISO bukanlah kewajiban bagi semua perusahaan. Hanya saja, fakta di lapangan banyak perusahaan yang dianggap memenuhi kualitas dan dapat bersaing di pasar global jika memenuhi dan memiliki sertifikat ISO. Nah, di materi selanjutnya ada mengenai tentang tujuan dari ISO ini dibentuk, di mana yang pertama itu tujuan dari ISO dibentuk ini yaitu meningkatkan kredibilitas dari perusahaan, di mana untuk setiap kegiatan perusahaan yang menerapkan standar ISO ini maka akan memiliki kredibilitas yang lebih di mata masyarakat, apalagi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan hal tersebut. Pemenuhan standar internasional yang diketahui oleh masyarakat akan menciptakan kepercayaan yang lebih tinggi pada pihak konsumen, sebab standar yang disusun oleh ISO selalu berproses dan berorientasi kepada konsumen. Hal ini membuat perusahaan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan yang juga memuaskan konsumen, sehingga peran konsumen sebagai aset perusahaan tidak hanya soal uang saja, melainkan untuk juga tugas perusahaan menjaga kepercayaannya kepada konsumen. Dan selanjutnya, tujuan dari ISO ini ada menjamin kualitas berstandar internasional, di mana dengan ISO ini Anda mendapatkan jaminan akan kualitas tingkat internasional yang membuat perusahaan Anda menjadi lebih unggul. Karena pada proses sertifikasi ISO, perusahaan harus melalui tahap uji coba atau audit yang disebut siklus PDCA. Siklus PDCA akan membuat setiap lini usaha di perusahaan wajib melakukan identifikasi, eksekusi, serta analisis yang berstandar internasional. Disitulah mengapa mengetahui apa itu ISO sangat penting, karena membantu perusahaan menjadi lebih waspada ketika terjadinya penurunan kinerja penerapan standar mutu, di mana selain itu ISO juga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan pencegahan dan lebih menghemat biaya karena kompensasi kerugian dengan adanya proses produksi yang gagal. Nah, selanjutnya ada efisiensi biaya, di mana efisiensi biaya ini dari penerapan standar ISO bagi perusahaan dapat memberikan efisiensi biaya karena potensi munculnya kerugian bisa diantisipasi dan diatasi dengan adanya penerapan ISO ini dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat meminimalisir pembengkakan pengeluaran apabila adanya kegagalan produksi ataupun kecelakaan dalam pekerjaan. Dan selanjutnya ada memaksimalkan kinerja pada semua karyawannya, di mana memaksimalkan kinerja karyawan ini standar yang telah diterapkan oleh ISO selalu berusaha agar dilakukan oleh seluruh lapisan organisasi dalam setiap perusahaan yang menerapkan ISO tersebut, termasuk oleh para karyawan sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang berlaku. Dan selanjutnya ada branding perusahaan, di mana branding dari perusahaan ini, setiap perusahaan yang mengimplementasikan ISO juga bisa melakukan branding
dengan menampilkan atau menunjukkan sertifikasi ISO yang dimiliki, dan bagi masyarakat ataupun kompetitor yang menyadari hal ini dapat memberikan nilai yang lebih daripada kualitas perusahaan, di mana sertifikasi ISO akan membuat perusahaan atau suatu brand dinilai lebih unggul di pasaran dunia atau global. Dan yang terakhir, memudahkan perdagangan internasional, di mana memudahkan perdagangan internasional ini standar yang diterapkan dalam ISO ini selalu berusaha di mana untuk dilakukannya oleh seluruh lapisan organisasi pada setiap perusahaan, termasuk oleh para karyawannya sendiri. Hal ini dapat menjadi tolak ukur dan penilaian akan kinerja para karyawan, sehingga para karyawan akan senantiasa berusaha supaya dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Nah, di slide selanjutnya, ISO ini adalah standar internasional untuk sistem manajemen mutu atau Quality Management System atau singkatan dari QMS. Diterbitkan oleh International Organisasi for Standarisasi ISO dan bertujuan memastikan bahwa organisasi mampu secara konsisten menyediakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan peraturan yang berlaku, di mana tujuan ISO 9001 yaitu menjamin kualitas produk dan layanan secara konsisten, dan selanjutnya meningkatkan kepuasan para pelanggan dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi, mendorong perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, dan memberikan kepercayaan pasar terhadap produk atau jasa dari setiap perusahaan. Dan di mana selanjutnya ini ada struktur standar ISO yang telah diterapkan. Yang pertama itu ada ruang lingkup, kemudian referensi normatif, selanjutnya istilah dan definisi, konteks organisasi dan kepemimpinan dan perencanaan atau planning, kemudian ada dukungan atau support, selanjutnya operasi atau operation, dan selanjutnya evaluasi kerja atau performance evaluasi, dan yang terakhir yaitu melakukan peningkatan atau improvement. Nah, di slide selanjutnya adapun dari ISO ini menerapkan prinsip dasar dari setiap kegiatannya, yaitu yang pertama itu mereka fokus pada pelanggannya, di mana fokus pada pelanggan ini untuk memahami dan memenuhi kebutuhan para pelanggan atau konsumennya. Dan selanjutnya ada kepemimpinan atau leadership, di mana pemimpin menetapkan arah, visi, dan lingkungan kerja yang mendukung mutu dari setiap perusahaan. Selanjutnya ada keterlibatan orang atau engagement of people, di mana semua karyawan ini berperan aktif dalam peningkatan mutu. Selanjutnya ada pendekatan proses atau proses approach, di mana pendekatan proses ini mereka melakukan kegiatan yang dikelola sebagai proses yang saling terkait. Dan selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan atau improvement, di mana di sini mutu selalu ditingkatkan terus-menerus untuk menjaga loyalitas kepada konsumennya. Dan selanjutnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Di sini keputusan yang diambil keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan asumsi dari setiap perusahaan yang menerapkan ISO. Dan selanjutnya manajemen hubungan. Manajemen hubungan ini untuk menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, dan pihak terkait di dalamnya. Nah, di selanjutnya ada penerapan tentang ISO dari setiap perusahaannya. Yang pertama itu klausul 1 atau ruang lingkup scope. Di sini menjelaskan tujuan umum dari ISO 9001, yaitu guna untuk
memastikan organisasi bisa menghasilkan produk atau layanan yang komprehensif, berkualitas, dan memuaskan pelanggan. Yang artinya ISO berlaku untuk semua jenis organisasi maupun dari skala besar, kecil, barang maupun jasa. Dan selanjutnya ada klausul 2 atau referensi normatif. Di sini menjelaskan dokumen acuan yang resmi digunakan untuk memahami ISO 9001, di mana arti dari referensi normatif ini sederhananya seperti mereka memiliki daftar buku pegangan yang harus dipacu agar penerapannya tidak salah. Biasanya hanya mengacu pada ISO 9000 yang berisi istilah dan prinsip mutu. Dan selanjutnya ada klausul 3. Di sini klausul 3 isi tentang istilah dan definisi, di mana berisi pengertian istilah-istilah penting dalam ISO 9001 seperti produk, layanan, konsumen, mutu, proses, dan risiko. Artinya di sini bertujuan untuk agar semua orang dalam organisasi memahami makna istilah dengan sama dan tidak menafsirkan diri sendiri. Selanjutnya klausul 4, konteks organisasi atau konteks of the organization. Organisasi ini harus memahami apa-apa saja yang terdapat di dalamnya, seperti siapa mereka ini, tentang visi, misi, dan tujuan, kemudian lingkungan, interferensi, dan eksternal. Selanjutnya kebutuhan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya, dan menentukan ruang lingkup sistem manajemen mutu. Contoh dari organisasi konteks ini yaitu seperti usaha susu pasteurisasi perlu memahami bahwa tren konsumsi sehat dan peraturan BPOM adalah faktor eksternal penting yang harus diterapkan di dalamnya. Dan selanjutnya ada klausul 5 atau kepemimpinan leadership. Di sini mereka menekankan peran pemimpin puncak atau top manajemen dalam yaitu memberikan arah dan visi mutu. Selanjutnya menetapkan kebijakan mutu dan menjamin bahwa semua karyawan yang terlibat dapat memahami tujuan mutunya. Contoh dari kepemimpinan ini yaitu direktur perusahaan rutin meninjau mutu produk dan mendukung pelatihan pada setiap karyawan yang ada di dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada klausul 6, isi di sini perencanaan atau planning, berisi langkah-langkah organisasi dalam menerapkan dan mengidentifikasi risiko dan peluang. Dan selanjutnya menetapkan tujuan mutu dan menyusun rencana untuk mencapai dari tujuannya. Contoh dari perencanaan ini seperti bahan baku terlambat. Selanjutnya rencana yang diterapkan buat 2 pemasok cadangan, dan kemudian tujuan dari mutunya ini melakukan pengiriman 100% tepat waktu setiap bulan. Dan kemudian ada klausul 6. Dan kemudian ada klausul 7, di mana ini adalah dukungan atau support. Di sini berhubungan dengan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem mutu, seperti SDM-nya, sumber daya manusia, kemudian infrastruktur dan lingkungan kerja, dan pengetahuan organisasi, kemudian komunikasi dan dokumentasi. Contoh dari dukungan ini seperti melatih semua para karyawan dan memastikan alat produk bersih dan terawat, serta menyimpan dokumen mutu dengan baik. Dan selanjutnya ada klausul 8, isi tentang ini yaitu operasi. Ini bagian paling teknis, bagaimana organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses produksi atau layanan. Contoh langkah umumnya yaitu
rencana produksi atau pelayanan, pengendalian mutu atau QC, penanganan keluhan pelanggan, dan identifikasi produk yang tidak sesuai. Contoh dari operasi ini yaitu perusahaan makanan wajib punya prosedur produksi higienis dan memeriksa sebelum melakukan distribusi produk atau barang jasa mereka. Dan yang kesembilan itu evaluasi kerja atau performance evaluation. Di organisasi harus memantau, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi. Contohnya seperti kepuasan pelanggan, efektivitas sistem mutu, audit internal, tinjauan manajemen. Contoh dari evaluasi kerja ini seperti survei pelanggan dilakukan setiap 6 bulan. Hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan dalam sebuah perusahaan. Dan yang ke-10 melakukan peningkatan atau improvement. Di sini berisi komitmen untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Isinya tentang mengatasi ketidaksesuaian atau masalah yang muncul. Selanjutnya melakukan tindakan korektif, kemudian meningkatkan efektivitas sistem mutu dari waktu ke waktu. Contoh dari peningkatan ini yaitu setelah adanya keluhan produk bocor, perusahaan harus tanggap memperbaiki metode penyegelan botol dan melakukan pelatihan ulang terhadap produk, barang atau jasanya. Dan di sini ada langkah-langkah dalam menerapkan ISO 9001 di dalam organisasi perusahaan atau bisnisnya, di mana yang pertama melakukan komitmen manajemen puncak plus dukungan pimpinan yang sangat penting. Dan yang kedua, analisis kesenjangan atau gap analisis, kemudian dibandingkan kondisi saat ini dengan persyaratan ISO 9001. Dan yang ketiga, mereka harus melakukan penyusunan dokumen sistem manajemen mutu atau seperti manual mutu, prosedur, dan instruksi kerja. Dan yang keempat, melakukan pelatihan karyawan dan implementasi sistem. Dan yang kelima, audit internal. Yang keenam, tinjauan manajemen atau manajemen review. Dan yang ketujuh, audit eksternal oleh lembaga sertifikasi seperti MIS, SGS, CUF, dan Sukovindo. Dan yang terakhir, manfaat penerapan ISO 9001 ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi setiap perusahaan dan manfaat bagi pelanggan. Di mana manfaat bagi perusahaan yaitu ada proses kerja mereka lebih efisien dan terstandar. Dan yang kedua, meningkatkan citra dan kepercayaan pasar bagi mereka. Dan yang ketiga, mengurangi kesalahan dan pemborosan terhadap semua siklus produksi yang mereka lewati. Yang keempat, mereka dapat menjadi syarat atau tender ekspor. Kemudian manfaat bagi pelanggan yang menerapkan ISO 9001 ini yaitu yang pertama, produk atau layanan lebih konsisten mutunya. Dan yang kedua, lebih puas terhadap kualitas produk yang diberikan. Dan yang ketiga, lebih mudah menyampaikan keluhan dan mendapatkan tanggapan cepat. Dan yang terakhir, produk memenuhi standar internasional. Baik, terima kasih. Mungkin sampai sini saja pemaparan materi tentang ISO 9001 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Padai. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybe I like this road.